Assalamualaikum Ustazah. Saya mau bertanya terkait potensi fisik yang sudah dijelaskan. Anak saya dari sejak usia 2 tahun suka makan sayur, hingga sayur pare pun dia mau makan. Tetapi menjelang masuk SD, dia sudah mulai memilih-milih makan sayur. Bagaimana cara mengatasinya, Ustazah? Ya, itu tadi 3. Sudah 2 tahun ya, sejak 2 tahun anaknya sudah terbiasa makan sayur, kemudian dia pilih-pilih. Satu hal yang perlu kita syukuri di sini Ibu, berarti anak kita berkembang nalurinya gitu kan, naluri bakoknya berkembang. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Jadi ketika anak itu sudah mulai punya selera, pengennya ini, pengennya itu, berarti kan ini pertanda naluri bakoknya, naluri untuk mempertahankan dirinya ini kan berkembang dengan baik. Nah, ini satu hal yang perlu kita syukuri. Satu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya anak-anak kita ini satu sisi nalurinya berkembang, satu sisi kita berharap apa yang ada itu yang dimakan. Ya, ini berarti dengan konsep, Bu. Jadi perkembangan naluri ini kita iringi dengan penanaman konsep bahwasanya apa? Bahwasanya tubuh kita membutuhkan berbagai macam sayuran. Tubuh kita membutuhkan berbagai aneka buah-buahan. Tubuh kita membutuhkan berbagai macam lauk pauk. Kita tidak boleh hanya fokus atau memilih yang saya suka hanya ayam saja. Yang saya suka misalkan brokoli saja. Yang saya suka wortel aja. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu berbagai macam vitamin, kemudian mineral, zat-zat yang lain yang tidak ada di brokoli, tidak ada di wortel, tidak ada di ayam, tapi ada di makanan-makanan yang lain. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ini harus kita tanamkan konsep bahwa kita harus makan berbagai macam sayur, berbagai macam buah-buahan, dan berbagai macam lauk pauk. Karena apa? Karena ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita hanya mencukupkan satu lauk, mencukupkan satu sayur, mencukupkan satu buah-buahan yang kita suka saja, maka ini yang terjadi justru penyakit di dalam tubuh kita. Nah, kita bisa sampaikan penyakit-penyakit karena penumpukan zat yang ada di dalam satu makanan saja. Nah, ke dalam tubuh kita. Nah, kalau anak saya jelaskan. Kalau abang hanya memilih makan ayam saja, sementara ayam hari ini untuk mendapatkan ayam organik itu susah. Di sini ayamnya adalah ayam yang disontik. Nah, kalau ayam sontik ini dimakan terus-menerus, apa yang terjadi gitu kan? Bibir bisa dower gitu kan. Kemudian pembengkakan bagian-bagian tubuh kita yang lain gitu kan. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, akhirnya apa? Ya bisa terima. Insya Allah anak-anak ini kalau kita berikan konsep dan ini harus berulang-ulang, anak-anak itu bisa terima Ibu. Mereka tidak akan menolak karena proses berpikir akal anak kita ini terus berkembang. Jadi barangkali begitu.